Ini tuh salah satu menu kopi tiam di Singapura yang rasanya masih kebayang-bayang terus sampai sekarang. Ayam yang crispy terus disiram saus gurih ini tuh nagih banget. Daripada ngiler, kali ini aku coba bikin sendiri Hainanese chicken cutlet ala kopi tiam. Dan ternyata rasanya semirip itu. Oke, cara bikinnya tuh gampang. Cukup siapin paha ayam boneless. Pukul-pukul supaya ayamnya tuh lebih lebar dan supaya nanti bumbunya lebih meresap. Buat marinasinya aku pakai saus tiram, kecap asin, ada bubuk, kaldu bubuk, minyak wijen, dan telur. Marinasi ayam minimal 1 jam. Terus sambil nunggu aku buat balurannya, tinggal campurin aja tepung maizena dan tepung terigu. Terus balurin ayam yang udah dimarinasi tadi ke campuran tepung dan tinggal digoreng aja pakai minyak panas api sedang sampai golden brown. Buat pendampingnya, sisa campuran tepung ini tuh tinggal ditambahin air buat baluran kentang. Terus kentangnya tinggal digoreng pakai sisa minyak bekas goreng chicken cutlet tadi. Nah, yang khas dari chicken cutlet Singapura tuh di saus gurihnya. Cara bikinnya tinggal panasin bahan-bahan yang aku tulis di video dan masak sampai harum. Kalau udah, tambahin susu cair, terus bumbuin pakai garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Udah deh, jadi paling nikmat ini tuh disajiin bareng kacang polong, timun, dan tomat. Langsung cobain. Nya tuh crispy luarnya, tapi dalamnya super juicy parah. Ditambah siraman saus gurih yang bikin makan tuh tambah makin nikmat. Rasanya beneran semirip itu sama yang aku makan di kopi tiam Singapura. Fix kalian wajib recook, cobain resepnya. Dan yuk masak juga. Kak, bisa dikukus nggak? Soalnya aku nggak punya oven. Jujur aku nggak tahu ya teman-teman, dan aku juga penasaran. Jadilah aku bikin lagi, kira-kira bakal berhasil nggak ya? Ini bahan, takaran, dan prosesnya aku samain semua ya. Terus kemarin tuh ada yang bilang, katanya ini hasilnya nggak manis. Dan bener ya guys, hasilnya itu nggak terlalu manis. Tapi coklatnya ini kan ada manis pahitnya gitu. Jadi menurut aku sih balance. Tapi kalau teman-teman mau manis, tinggal disesuaikan selera aja ya. Lanjut adonannya dikukus, di kukusannya sudah dipanaskan sekitar 30 menit. Nah, ini dia hasilnya. Kira-kira menurut teman-teman ini berhasil nggak? Kalau menurut aku ini hasilnya kenyal dan lembut dari bawah sampai atas. Beda dengan yang dipanggang, bagian atasnya tuh kering. Jadi kalau dingin dia agak keras gitu. Kalau aku lebih suka yang dikukus kayak gini daripada yang dipanggang. Makasih ya udah request. Selamat mencoba. Jualan kali ini cukup titip di warung saja, laris manis setiap hari karena rasanya yang enak dan bikinnya juga mudah. Yuk ikutin cara membuatnya. 300 gram tepung terigu, masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Setengah sendok teh garam, lalu aduk hingga tercampur rata. Tuang 120 ml air. Aduk kembali hingga rata. 80 ml minyak goreng. Ini diaduk hingga tercampur rata. Jika adonan sudah mulai terasa berat, ini bisa langsung diulen menggunakan tangan. Ulen hingga tercampur rata atau sampai menggumpal. Tutup menggunakan plastik dan istirahatkan selama 15 menit. Siapkan 3 sendok makan tepung terigu campur dengan 60 ml minyak goreng, lalu aduk rata. Lalu tipiskan menggunakan rolling pin setipis mungkin. Kira-kira segini sudah cukup. Oles permukaan adonan menggunakan larutan terigu dan minyak yang dibuat sebelumnya. Ini dioles seluruhnya dan sampai habis ya. Lalu gulung secara perlahan. Potong menjadi 14 bagian sama rata. Ambil salah satu adonan, kemudian tipiskan. Letakkan paruh dan keju cheddar secukupnya. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, kemudian tutup rapat. Pastikan benar-benar rapat agar tidak bocor. Lalu pipihkan kembali secara perlahan. Hasilnya jadi berbentuk oval seperti ini ya. Masukkan sedikit minyak goreng ke dalam teflon. Setelah masak menggunakan api kecil. Jika bagian bawahnya sudah kokoh, bisa langsung dibalik.
Ini sudah matang merata dan warnanya kecoklatan, bisa langsung diangkat. Untuk namanya ini bapia kopong. Tekstur luarnya renyah dan berlapis. Bagian dalamnya ini kopong seperti ini ya. Rasanya manis dan gurih. Ini unik banget, bikinnya cukup mudah. Jualan di kantin maupun di warung, ini jadi rebutan. Yuk ikutin cara membuatnya. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. 2 siung bawang merah yang sudah dicincang. Lalu tumis hingga harum. 300 gram dada ayam yang sudah dihaluskan atau dicincang. Kemudian aduk rata sambil ditekan-tekan sampai warnanya berwarna putih pucat ya. Nah, setelah putih seperti ini, tuang 150 ml air. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh cabai bubuk, 1 sendok teh saus tiram. Lalu aduk hingga tercampur rata dan masak sampai kering ya. Jika sudah kering, ini bisa langsung diangkat dan disisihkan. Siapkan 100 ml air hangat. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh ragi instan, kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu istirahatkan selama 10 menit. 300 gram tepung pro sedang. Masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Lalu aduk hingga tercampur rata. 1 batang daun bawang yang sudah diiris, ini diambil bagian daunnya saja ya. Aduk kembali hingga rata. Lalu tuang ke dalam adonan. Aduk hingga tercampur rata. Karena adonan mulai terasa berat, lanjut ulang menggunakan tangan sampai tercampur rata atau sampai adonan bisa dikulung ya. Jika adonan lengket bisa ditambahkan terigu kembali, lalu istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit ini diulun sebentar. Kemudian pindahkan ke bidang datar. Bagi adonan menjadi 16 bagian atau dengan berat 34 gram, lalu bulatkan. Ambil adonan dari yang pertama kali dibentuk bulat, lalu pipihkan, kemudian beri isian sebanyak 1 sendok makan. Ditutup hingga benar-benar rapat agar nanti tidak kebuka. Bentuk bulat kembali dan permukaannya sedikit dipipihkan, hasilnya seperti ini. Tuang sedikit minyak goreng ke dalam teflon dan panaskan, kemudian goreng menggunakan api yang paling kecil. Jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, ini bisa langsung dibalik. Permukaannya ini ditekan-tekan agar hasilnya rata. Nah, jika sudah matang merata, ini bisa langsung diangkat. Untuk namanya ini roti bawang isi ayam dan hasilnya sebanyak 16 piece. Tekstur rotinya empuk dan agak kenyal. Ini rasanya enak dan gurih, sedikit pedas ya. Hai baking lovers, aku lagi bikin Hokkaido cheese tart. Nah, ini terbuat dari kulit pie dengan isian cream cheese. Tekstur kulit pie yang renyah dipadukan isian cream cheese yang lembut dan lumer di mulut. Wajar aja dessert hits kekinian ini banyak diminati karena emang seenak itu. Resep ini juga bisa teman-teman jadikan ide jualan. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama kita bikin kulit pie. Aku pakai margarin. Lalu tambahkan gula halus, kemudian diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah selesai, masukkan 1 kuning telur, kemudian susu cair, aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur rata, masukkan tepung terigu, protein sedang, tambahkan tepung maizena, susu bubuk, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Habis itu aku bakal timbang per 27 gram. Nah, untuk cetakannya aku pakai aluminium cup kayak gini. Lanjut ya, adonan dipipihkan mengikuti bentuk aluminium cupnya. Satu resep jadinya 12. Setelah selesai ditusuk menggunakan garpu seperti di video. Ini akan dipanggang sampai matang. Pastikan oven sudah dipanaskan sebelumnya. Aku pakai oven Idealife, suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih 30 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing.
Setelah kulit pie-nya mateng, kita simpan dulu sampai dingin. Selanjutnya kita bikin adonan kejunya. Aku pakai cream cheese sebanyak 250 gram, ini sudah suhu ruang. Kemudian di mixer sampai kejunya lembut menggunakan hand mixer Idealife di kecepatan tinggi. Kalau sudah lembut kayak gini, masukkan dairy whipping cream. Habis itu diaduk lagi sampai rata. Selanjutnya masukkan kuning telur, lalu diaduk rata. Setelah itu masukkan vanila susu, gula halus, terakhir masukkan tepung jagung maizena. Pastikan semua bahan tercampur rata. Kalau sudah, adonan kejunya siap kita gunakan. Semprotkan adonan keju ke dalam kulit pie yang sudah dingin. Lakukan sampai semuanya selesai. Lalu masukkan ke oven yang sudah panas. Kita akan panggang 5-10 menit menggunakan api atas di suhu 170 derajat Celcius. Setelah 10 menit keluarkan dari oven, lalu olesi permukaan keju dengan kuning telur. Nah, jadi fungsi kita oven sebentar tadi itu agar permukaan kejunya berkulit, jadi pada saat pengolesan kuning telur tidak merusak adonan keju. Nah, kalau sudah selesai, masukin lagi ke oven sampai permukaan kejunya mendapatkan warna kecoklatan. Gunakan api atas suhu 200 derajat selama 10 menit saja. Nah, ini dia hasilnya, udah cakep banget. Tinggal dikeluarkan dari oven dan diamkan sampai dingin. Gimana, mudah kan bikinnya? Selamat mencoba. Yuk kita bikin pie susu khas Papua yang biasa di sini disebut tuh kue lontar, dan ini rasanya beneran enak dan ada yang membedakan dari pie susu lainnya. Gimana cara bikinnya? Pertama-tama di sini saya mau bikin untuk kulit lontarnya dulu. Jadi di sini saya pakai margarin, yaitu saya pakai Blue Band 100 gram, atau kalau kalian pakai kemasan yang kayak gini, kalian pakai setengahnya aja ya, teman-teman. Lalu kemudian saya tambahkan 1 butir kuning telur. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan gula halus. Ini kita whisk aja sampai nanti menteganya menjadi lebih lembut seperti ini. Nah, kalau menteganya sudah lebih lembut kayak gini, lalu tambahkan tepung terigu. Di sini saya pakai segitiga biru sebanyak 7 sendok makan munjung. Jadi takarannya munjung kayak gini ya, teman-teman. Lalu kemudian tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk. Ini saya pakai susu Denkau yang kayak gini. Lalu kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, supaya tercampur lebih rata, kita menggunakan tangan aja. Kita uleni sampai adonannya menjadi kalis. Nah, kalau adonannya sudah kalis kayak gini, berarti kulit lontarnya sudah siap untuk kita pakai. Lalu kemudian ini saya sudah siapkan piring lontar yang kayak gini. Nah, jadi ini yang membedakan kue lontar atau pie susu khas Papua lain dari yang lain, karena kita menggunakan piring khusus kayak gini ya, teman-teman. Tapi kalau kalian nggak punya piring kayak gini, ini bisa juga diganti dengan piring makan berbahan keramik yang agak tebal gitu. Nah, jadi adonan kulit lontarnya tadi ini kita ratakan aja semuanya di piring kayak gini. Nah, tapi ini tadi saya ada sisahkan sedikit. Nah, ini sisahnya kita gulung-gulung di atas telenan. Nah, jadi kita gulung-gulung dulu kayak gini sampai bentuknya memanjang. Nah, kalau sudah kayak gini, ini lalu kita tempelkan di bagian pinggir piring lontarnya. Nah, kita tempelkan kayak gini. Nah, jadi gunanya ini supaya nanti kue lontarnya itu kelihatan lebih cantik. Jadi ada bingkainya gitu. Nah, kalau sudah selesai kayak gini, ini lalu bagian pinggirannya kita bentuk menggunakan jari aja kayak gini. Atau sebenarnya ini ada juga cetakannya gitu, tapi di sini saya manual aja menggunakan tangan. Nah, jadi kalian bisa lihat seperti di video. Kalian bentuk aja kayak gini. Sampai semua pinggirannya selesai dan jadinya kayak gini. Nah, kalau sudah, ini lalu kita ambil garpu, kita tusuk-tusuk kulit pie-nya atau kulit lontarnya sampai bolong-bolong merata kayak gini. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin untuk isian kue lontarnya. Jadi di sini saya sudah siapkan 8 butir telur. Nah, yang 2 butir telur ini saya pakai utuh, jadi putih dan juga kuningnya saya ikutkan semua. Lalu yang 6 butirnya ini saya pakai kuningnya aja ya, teman-teman. Jadi putihnya kita nggak usah pakai. Nah, lalu kemudian ini saya tambahkan juga 1 kaleng susu kental manis. Saya pakai yang Carnation kayak gini. Ini 1 kaleng kita pakai aja semuanya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata.
Nah, kalau sudah rata, ini saya tambahkan air panas sebanyak 1,5 kaleng susu yang tadi sudah kita pakai, atau sebanyak 400 ml ya teman-teman. Nah, ini air panasnya saya pakai air panas dari dispenser aja. Lalu supaya harum, ini saya tambahkan juga setengah sendok makan vanilla essence kayak gini. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan isiannya sudah selesai. Gampang banget kan teman-teman. Nah, ini langsung aja saya nyalakan kompor. Jadi untuk kompornya ini apinya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil ya teman-teman. Jadi kayak gini aja. Lalu ini saya panggangnya menggunakan teflon aja. Jadi saya nggak menggunakan oven ya teman-teman. Nah, ini piring lontarnya tadi kita tinggal taruh aja di atas teflon kayak gini. Lalu kita tuangkan isian dari lontar yang tadi sudah kita bikin. Nah, jangan lupa dituang sambil disaring kayak gini ya teman-teman. Nah, ini kita panggang selama kurang lebih 45 menit sampai nanti lontarnya benar-benar matang dan ngeset gitu. Dan ini dia penampakan kue lontarnya setelah 45 menit saya panggang menggunakan teflon. Jadi ini sudah benar-benar matang ya teman-teman. Dan sekarang ini saya mau potong. Nah, sebelum dipotong ini kalian harus pastikan sudah benar-benar dingin ya teman-teman, supaya waktu dipotong dia nggak hancur gitu. Nah, sebelum dimakan ini sebaiknya kalian masukkan dulu dalam kulkas supaya rasanya jauh lebih nikmat. Nah, kalian bisa lihat juga setelah dipotong ini kue lontarnya beneran cantik, mulus banget. Langsung aja ini saya jadi nggak sabar untuk langsung mau nyobain. Jadi untuk isian lontarnya ini lembut banget, rasa manisnya juga pas banget, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Terus untuk kulitnya juga ini agak crunchy gitu dan rasanya pokoknya enak banget. Buat kalian pecinta pai susu wajib banget nyobain kue lontar dari khas Papua ini karena kalian bakal puas makan pai susu setebal ini. Pokoknya selamat mencoba aja buat kalian. Semoga kalian juga suka.